Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai kisah Abu Qilabah, sahabat Nabi yang paling sabar. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Mari kita dengar sebuah kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Thiqat. Abdullah bin Muhammad menuturkan, suatu hari ketika aku menjaga di daerah perbatasan Aris di wilayah Mesir, aku melihat sebuah kemah yang sempit di padang pasir yang terik. Lalu aku pun mendekati kemah tersebut. Aku melihat ada seorang laki-laki yang kedua tangannya buntung, kedua kakinya pun tiada, ditambah telinga yang sudah tuli dan mata yang telah rabun. Namun aku mendengar ia mengatakan, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan bersyukur atas kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku atas hamba-hambamu yang lain." Maka ketika itu aku pun heran dengan apa yang ia katakan. Lalu aku mendekatinya dan aku tanyakan, "Wahai saudaraku, atas nikmat Allah yang mana engkau bersyukur?" Ia mengatakan, "Diamlah. Kalau sekiranya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Atau ia datangkan api yang menggunung, tentulah api tersebut akan membakarkan tubuhku. Atau ia menjatuhkan langit, pastilah langit itu akan menghancurkanku. Tapi aku akan senantiasa bersyukur kepadanya." Aku bertanya kepada pemuda itu, "Bersyukur atas apa?" Ia menjawab, "Dia telah menganugerahkanku lisan yang senantiasa mengingat dan bersyukur kepadanya." Lalu ia melanjutkan, "Saudaraku, aku memiliki seorang anak yang biasa menyuapiku ketika aku hendak makan dan mengantarkan aku untuk beribadah. Namun sudah 3 hari ini aku kehilangannya. Tolong carikan ia untukku." Aku pun mencarikan anaknya. Ternyata sang anak itu diterkam oleh hewan buas. Aku merasa bingung. Kalimat apa yang akan aku sampaikan sementara keadaannya sekarang saja sangat memprihatinkan. Lalu aku datang kepadanya. Aku buka cerita dengan mengisahkan kisah Nabi Ayub. Aku katakan, "Wahai saudaraku, tahukah engkau tentang Ayub?" "Iya, aku mengetahuinya," jawabnya. "Bukankah Allah telah menjadikannya miskin? Lalu bagaimana keadaannya?" Kataku. Ia menjawab, "Ia bersabar. Allah pun mewafatkan anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Sambungku. "Ia bersabar," jawabnya. "Lalu Allah pun menambahkan musibahnya dengan penyakit di tubuhnya. Bagaimana keadaannya?" Tanyaku lagi. "Ia bersabar." Lalu ia pun memotong pembicaraan saya. "Saudaraku, katakan di mana anakku? Aku sangat lapar." Aku katakan, "Berharaplah pahala dari Allah atas musibah yang menimpamu. Anakmu dimangsa hewan buas." Lalu ia mengucapkan, "Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkanku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya, sehingga ia tidak diazab di neraka." Lalu ia tersendak dan wafat. Melihat keadaan demikian, aku pun sempat merasakan kebingungan. Bagaimana harus memandikannya, mengafaninya, dan menguburkannya seorang diri. Dan tak lama setelah itu, datanglah 4 orang penunggang kuda menghampiriku. Mereka bertanya, "Wahai saudara, apa yang menimpamu?" Aku menjawab, "Aku bersama seseorang dan ia telah wafat." Lalu mereka meminta jasad yang telah kututupi itu dibukakan wajahnya. Bisa jadi mereka mengenal jasad tersebut. Sontak ketika melihat wajah jenazah tersebut, mereka berteriak, "Subhanallah, ini adalah mata yang senantiasa menangis karena Allah, wajah yang tertunduk karena takut kepada Allah, dan tangan yang senantiasa digunakan berdoa kepada Allah." Aku pun bertanya, "Wahai saudaraku, apakah kalian mengenalinya?" Mereka menjawab, "Engkau tidak mengenalnya?"
Ia adalah Abu Qilabah, sahabat dari Abdullah bin Abbas ataupun sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menghindar dari jabatan hakim. Akhirnya kami memandikan, mengafankan, dan kami kuburkan ia. Keempat penunggang kuda itu pun melanjutkan perjalanan dan aku kembali berjaga-jaga di daerah perbatasan. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah, kisah Abu Qilabah tidak hanya usai sampai di situ saja. Ia adalah seorang yang bersabar dengan musibahnya dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan lisannya. Lalu apa buah dari amalan agungnya ini? Abdullah bin Muhammad kembali menuturkan kisahnya. Di malam hari aku pun bermimpi. Di tengah lelapnya tidurku, aku melihat seorang laki-laki mengenakan sutera hijau yang indah, berjalan dengan penuh wibawa di sebuah taman surga. Aku menghampirinya dan bertanya, "Wahai saudaraku, bukankah Anda adalah orang yang kemarin kami makamkan?" "Iya," jawabnya. "Apa yang membuatmu mencapai derajat yang mulia ini?" tanyaku lagi. Ia menjawab, "Sesungguhnya di surga itu ada sebuah derajat yang tidak akan diperoleh kecuali dengan bersabar ketika ditimpa musibah dan bersyukur di kala lapang." Demikianlah buah kesabaran seseorang mencapai derajat yang tinggi, lagi mulia di dunia dan di akhirat. Bisa jadi di dunia orang yang sabar itu terlihat hina di mata orang lain, namun ia tetap mulia di sisi Allah dalam kehidupan dunianya. Jangan sampai kita bersyukur kepada Allah tatkala lapang dan mencela serta protes tatkala ditimpakan kesempitan. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, sebagai manusia yang beriman, sabar dan syukur menjadi indikator untuk meraih surga. Seperti halnya cerita di atas bahwa ketika ditimpa musibah, maka sabar dan syukur adalah senjata yang paling utama. Sebagai contoh adalah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, seperti ditimpa musibah penyakit yang berkepanjangan. Semoga kita semua mampu mengamalkan sifat kesabaran dalam diri kita dan mampu memberikan contoh kepada makhluk Allah lainnya agar bisa bertawakal kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah penjelasan mengenai kisah Abu Qilabah, sahabat Nabi yang paling sabar. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.